Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, anggota pengajian Asyifa, para pemirsa dan partisipan dimanapun berada, rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam pengajian online kita. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Malam hari ini, sebelum kita menginjak pada acara utama, beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, insya Allah Sabtu depan akan mengisi acara pengajian online kita, Bapak Ustadz Ihsan, yang pernah 2 kali ke Seattle, yang insya Allah nanti hari Sabtu depan sekitar jam yang sama, insya Allah beliau akan mengisi acara kita, dan pengumumannya insya Allah Pak Rahmat akan memberikan flyernya dan akan kita sampaikan. Untuk malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Joban minggu-minggu yang lalu, mengenai 3 kunci selamat yang sudah pernah dibahas, al-muhasabah, al-muraqabah, dan malam hari ini insya Allah akan dilanjutkan dengan al-mujahadah, yaitu kunci ketiga, yang dari dalam judulnya adalah bagaimana kita akan melawan nafsu amarah, nafsu lawamah, dan bagaimana kita akan mendapatkan nafsu mutmainnah. Tidak berpanjang lebar, kita persilakan Ustadz Joban untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadung tadi, jadi kita masih dalam topik 3 kunci selamat. Nah, kita sudah bahas 2, yaitu al-muhasabah, mengintrospeksi diri. Nah, coba kita tanya diri kita, apakah selama seminggu ini kita sudah pernah mengadakan muhasabah atau tidak? Nah, kalau enggak, mari kita, ya sebelum tidur kita selalu merenung sebentar. Kalau saya ini meninggal besok, saya ini sudah siap atau belum? Ya. Kemudian yang kedua, muraqabah. Itu merasakan bahwa Allah selalu bersama kita, Allah selalu melihat kita. Kemudian malam ini kita akan bahas insya Allah al-mujahadah. Nah, jadi kunci ketiga adalah al-mujahadah yang diambil dari kata jahada, jihad. Nah, orang Barat selalu mengartikan jihad dalam bentuk negatif. Nah, jihad itu artinya perang. Padahal dalam Quran tidak ada yang disebut perang suci, ya, harbun muqaddas. Jihad artinya berusaha semaksimal mungkin atau berjuang untuk mencapai sesuatu. Makanya orang yang berjuang di medan perang disebut mujahid. Tapi juga ada orang yang berjuang untuk menghasilkan kesimpulan dari studi Quran dan hadis, maka disebut mujtahid. Right? Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, right? Itu semuanya mujtahid. Nah, sekarang ini banyak juga mujtahidin, tapi dalam bentuk badan. Nah, majlis ulama, itu ulama-ulama, di majlis ulama itu mereka berijtihad. Itu juga dari kata-kata jahada. Tapi yang kita akan bahas di sini, al-mujahadah di sini maksudnya adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan setan. Right? Jadi kita fokus kepada hawa nafsu, setan nanti insyaAllah. Kenapa? Karena Allah pernah bicara sama Musa alaihissalam, ya Musa, kamu jangan stop untuk terus berjuang melawan hawa nafsu.
Karena kalau kita berjuang melawan musuh, itu waktunya terbatas. Kemudian imma kita syahid atau kita menang. Tapi kalau dengan hawa nafsu itu tiap detik kita akan selalu harus berjuang melawan hawa nafsu. Dan orang yang beruntung adalah orang yang berhasil melawan hawa nafsu itu. Kira sudah, oleh karena itu ada 3 nafsu, nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, nafsul, sebelum saya mulai dengan membahas nafsul ammarah, kita ini waktu di alam ruh ya, di alam ruh, kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala, kita mengatakan yes. Ya. Karena Allah menitipkan dalam diri kita namanya fitrah. Fitrah ini lawannya nafsu. Ya, karena fitrah ini adalah keaslian kita yang selalu ingin atau lebih condong kepada kebaikan. Itu fitrah namanya. Right? Nah, setelah kita ke bumi, karena kita punya badan, right? Karena ruh, fitrah ini adanya pada ruh, bukan pada badan. Nah, badan ini banyak kemauan. Ada nafsu dan sebagainya. Oleh karena itu, kadang-kadang fitrah ini mulai agak hilang. Agak turun. Right? Kadang-kadang juga kembali lagi. Kapan? Itu kalau kita dalam keadaan bahaya. Coba, kita lagi naik pesawat, ada yang lagi nonton, ada lagi baca, ada yang lagi WhatsApp, macam-macam kan. Tiba-tiba ke pesawat goncang. Itu semua lupa apa mereka kerjakan. Oh God, oh God. Right? Semua kan, nah itu fitrah namanya. Right? Ada teman misalnya, A, B, C. Si A ini orang jahat, si B orang jahat, si C ini orang baik. Tapi tiga-tiganya teman. Nah sekarang si B sama C meminang adiknya si A. Kira-kira oleh si A dikasihkan ke si B atau ke si C? Pasti ke si C, karena C orang baik. Ya, mungkin si B marah. Loh, men, kita kan sama-sama jahat. Nah, itu fitrah. Jadi si A, meskipun tahu dia jahat, nggak mungkin dia mau mengorbankan anak. Itu namanya apa? Fitrah. Nah, fitrah ini kadang-kadang memang terbenam, kadang-kadang muncul lagi. Oleh karena itu, kenapa kalau kita habis lebaran disebut Idul Fitr? Karena selama sebulan kita digodong, agar supaya fitrah kita naik. Insya Allah begitu Ramadan selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu proklamasi kemenangan. Kemenangan apa? Perang melawan hawa nafsu itu. Ya. Dan peperangan ini dimulai sejak anak Adam alaihissalam. Apa yang membuat anak Adam Qabil membunuh Habil? Apa itu? Karena tidak bisa melawan hawa nafsu. Atau wa'at lahu nafsu, dia tunduk kepada hawa nafsunya sampai membunuh. Ya. Demikian juga apa yang membuat kok tega, saudara-saudaranya Yusuf sampai meninggalkan Yusuf sendirian, masih anak kecil di sebuah sumur. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melawan an-nafsul ammarah itu. Ayat ego. Ya, merasa ayahnya tidak adil. Padahal tidak mungkin seorang nabi tidak adil. Ya. Nah, jadi yang pertama yang kita mesti mujahadah melawan nafsul ammarah. Nafsu yang selalu mengajak kepada perbuatan. Right? Inna nafsa la ammaratun bisu. Nah. Dan ini timbul sejak lahir. Dan ini memang diperlukan. Kalau kita nggak punya nafsul ammarah, itu banyak bayi yang mati. Nah, bayi kalau lapar gimana? Nggak perlu bisa ngomong dia. Nangis dia.
Nah, nangis itu adalah timbul dari mana? Nafsul ammarah. Sekarang juga sama, kalau kita ada orang ganggu istri kita, ganggu anak perempuan kita misalnya, kalau kita nggak ada nafsul ammarah, kita diam aja. Ya, dan nggak akan ada beranak biak. Ya, orang kawin, habis kawin dilihatin nggak istri. Kenapa? Nggak ada nafsu. Jadi, nafsul ammarah itu memang Allah ciptakan, namun tugas kita bukan untuk mematikan. Nah, orang Hindu itu berusaha untuk dimatikan. Ya, para pastor Katolik berusaha untuk dimatikan. Makanya akhirnya banyak kelainan-kelainan. Ya. Dalam Islam enggak. Kita bagaimana untuk menyalurkan nafsul ammarah itu. Oleh karena itu, kata-kata takwa dan nafs di dalam Quran sama. 115. Kenapa? Jadi setiap hari kita disodorkan untuk menentukan sikap atau memilih. Right? Allah misalnya menciptakan sifat yang baik, tawadu. Lawannya apa? Takabur. Jujur, lawannya bohong. Senyum, lawannya cemberut. Sabar, lawannya marah. Tujuan Allah menciptakan takabur, bohong, dan sebagainya, bukan kita mesti suruh jadi bohong, bukan. Yang pertama, karena kita tidak mungkin tahu tentang arti tawadu kalau nggak tahu takabur. Dalam bahasa Arab, as-syai' yu'rab bididdih. Sesuatu itu kalau ingin tahu dengan jelas, lihat lawannya. Kalau kita ingin tahu siang, lihat malam. Karena kalau nggak ada malam, kita nggak tahu ada siang. Right? Kalau kita ingin lihat kebahagiaan, lihat orang sedih kan, selalu begitu. Makanya Allah kadang-kadang, kenapa orang bertanya, kenapa ada orang lahir buta misalnya. Itu tujuannya adalah agar supaya kita yang melek, bersyukur kepada Allah SWT. Karena kalau ada yang buta, dari mana tahu kita nikmatnya mata ini? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah SWT ingin kita untuk bisa meningkatkan diri kita. Dari nafsul ammarah jadi nafsul lawamah, nanti kita bahas. Right? Ya, tawadu dan takabur misalnya. Kadang-kadang kita ada pilihan. Nah, melihat orang datang kepada kita, orang miskin, orang yang nggak punya, kita bisa aja bersikap. Right? Makanya Rasulullah SAW itu dicintai sama Allah itu karena ya Sayyidul Mutawadi'in, the master of tawadu. Rasulullah SAW itu ya Allah, ya kalau udah makan di bawah Rasulullah. Right? Dia senang kalau kumpul dengan orang miskin, dengan Bilal, dengan Suhaib. Ya. Kemudian juga Rasulullah kalau ketemu kawannya nggak begini dia. Biar mereka salaman dulu. Enggak, dia yang nyapa dulu. Ya. Selalu senyum sama anak-anak, kasih salam, sama istrinya juga suka membantu. Tawadu. Ya. Dan untuk tawadu itu memang mesti ditundukkan. Dulu ada seorang ulama besar di Mesir, Syekh Sya'rawi. Anaknya rupanya cari dia nggak ketemu kemana-mana. Ini kemana? Ayah saya biasanya jam sekian ada di rumah. Akhirnya ke masjid. Masjid kosong nggak jam 11-an kan. Akhirnya nggak ada orang mau baik lagi, ada lihat orang lagi bersihkan kamar mandi. Kaget dia. Dia ke sana, dia nggak lihat lagi gini. Ya ammu, orang Arab bisa gitu, ya ammu gitu. Kamu lihat ayah saya nggak? Waktu nengok ini, ayahnya. Syekh Sya'rawi yang diagungkan oleh orang, lagi nyuci kamar mandi. Kakus lagi dibersihkan. Ayah, what are you doing? Lagi apa katanya? Ya, saya ingin menaklukkan hawa nafsu. Jadi tadi nafsu datang, setan datang. Aku adalah ulama yang besar, ulama karismatik. Jadi saya ingin tundukkan kepada diri saya, I am nothing. Saya ini tukang bersih di kamar mandi. Jadi kadang-kadang memang cara untuk tawadu pun mesti dilatih. Ya, jujur dan bohong kita kadang-kadang begitu. Kita disuruh beli sesuatu sama istri, pulang ke rumah, rupanya lupa kita. Mau bilang lupa, pasti dimarahin kan. Memang kamu nggak perhatikan saya. Nah, kita bisa pilih. Kalau kita bohong, berarti apa?
Kita dikalahkan sama hawa nafsu. Nah, istri, rupanya suami pulang ke rumah. Marah-marah karena ada masalah di kantor misalnya. Marah-marah. Baik. Kemudian pulang istrinya dimarahin juga. Nah, istri ada punya pilihan kan? Mau cemberut sama juga, baik, atau mau marah atau sabar. Ini choice. Kalau melamun sarwana, saya juga capek di rumah. Enak aja marah-marah gitu kan. Nah, sudah berarti kedua-duanya memilih nafs. Hawa nafsu. Bukan takwa. Jadi oleh karena itu Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan ya sifat-sifat yang jelek yang ada pada nafsul ammarah itu. Ya, wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau orang terlalu takabur, terlalu bohong, marah terus, sedikit marah, berarti dia termasuk yang khoba. Khoba, right? Bukan yang aflah. Kata aflah itu artinya beruntung. Tapi juga petani itu namanya fallah dalam bahasa Arab. Fallah. Karena petani itu kalau ingin panen, mesti apa? Mesti berjuang. Enggak duduk aja begini. Enggak. Dijuang, dilihat, disiram, benar-benar ya. Nanti baru dapat falah. Maka demikian juga. Untuk melawan hawa nafsu ini, it's not easy. Enggak gampang. Mesti ada banyak perjuangan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan nafsul ammarah. Kita mesti berjuang untuk melawannya. Yang kedua, yang kita bahas adalah nafsul lawamah. Lawamah dari kata-kata lama atau laum. Orang Arab itu kalau dia merasa berbuat salah, kemudian dia menegur dirinya, makanya yalumu, yang artinya menyesal atau mengomel diri sendiri. Makanya nanti di dalam Quran, dalam surat Ibrahim itu ada nanti setan itu akan pidato, akan ngasih khutbah di mana? Khutbahnya di neraka. Nah, apa yang kata setan? Fala talumuni, jangan salahkan saya, salahkan dirimu. Saya mah hanya nyuguhkan ayat, tapi selalu kamu menerima suguhan saya. Ayat kita bayar kata laum. Jadi kalau kita menyesal berbuat dosa, kesalahan, atau menghabiskan waktu sia-sia, lalu kita merasa menyesal dan mengomel diri kita, berarti kita sudah meningkat diri kita dari nafsul ammarah ke nafsul lawamah. Ayat. Karena ada kita, jadi kalau misalnya kumaha sih ya, gimana caranya? Saya ingin tahu saya ini masih rendah nafsul ammarah, ada sudah nafsul lawamah. Lihat aja. Kalau kita berbuat dosa, kemudian kita merasa menyesal, itu bagus berarti. Misalnya tadi kita kesiangan subuh. Kesiangan subuh. Nah, berarti kita bagus. Tapi kalau kita kesiangan subuh, tadi kesiangan tadi, tahu gak tadi saya bohongin istri saya, dia percaya lagi. Berarti apa? Kita masih rendah nafsul ammarah. Nah, setiap kita berbuat salah, kita menyesal, baik, kita berarti menuju kepada arah yang baik. Sehingga Allah dalam Quran itu bersumpah itu. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang penuh penyesalan. Allah. Baik, kalau Allah bersumpah berarti nafsul lawamah itu nafsu yang bagus. Karena dari situ nanti kita bisa mendapatkan nafsul mutmainnah. Yang pernah saya ceritakan dulu, ada seorang sahabat bernama Tha'labah. Ada dua Tha'labah ya. Ini Tha'labah yang satu lagi anak muda. Ya, anak muda disuruh belanja sama Nabi. Jalan dia. Rupanya lewat satu rumah. Ada seorang perempuan, dia lupa jendelanya nggak ditutup. Dia lagi buka baju, mau mandi rupanya. Kena anak muda, noong dia. Oh, astagfirullah. Terus ingat, ya Allah, dosa dia. Akhirnya pergi dia, nggak pulang lagi. Nabi kaget sehari, 2 hari, sampai seminggu.
Nabi suruh Ali sama Salman coba cari Salabah. Dicari sampai ke kampung, ada pengembala di situ. Kamu lihat orang Madinah nggak? Namanya Salabah. Nggak tahu, tapi saya lihat tiap sore ada orang naik bukit tuh. Nangis dia. Ya mungkin itu. Tunggu di sini deh. Tunggu. Rupanya betul, habis asar lagi nangis. Ya Allah, maafkan saya Allah. Dipanggil sama Sayyidina Ali. Salabah. Nengok Salabah. Langsung bilang, apakah Rasulullah tahu? Sudah tahu. Katanya. Ali kaget kan? Tahu apa? Ayo turun. Nah, Rasulullah nyari kamu. Katanya. Turun dia. Pergi ke masjid. Pas mau salat maghrib. Kata Salabah, biar habis salat aja ketemunya. Ya, saya mau salat di belakang. Udah. Salat maghrib, habis salat. Nabi lihat Ali. Ali, mana Salabah? Itu di belakang. Waktu lihat ke belakang, sudah meninggal. Meninggal di masjid lagi sujud. Salabah. Nah, waktu Nabi membawa jenazahnya Salabah ke kuburan, itu Nabi jalannya jingkrak gini, kakinya. Habis selesai dikubur, sahabat kaget, Rasulullah, kenapa jingkrak? Bilang kena terlalu banyaknya malaikat yang ikut menyalahkan Salabah. Apa yang terjadi pada Salabah? Ya, dia menyesali perbuatannya, nafsul lawamah. Maka ketika meninggal tadi, dia mendapatkan apa? Nafsul mutmainnah, maka bahagia. Ya. Oleh karena itu, maka kita mesti berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita selalu meningkat. Kita menundukkan nafsul ammarah di nafsul lawamah. Ya. Dan nafsul ammarah ini tiap hari kita berhadapan. Coba kita subuh tadi kan, berat kan? Apalagi kita misalnya malamnya agak lambat. As-salatu khairum minan naum. Right? Kita baca bekar misalnya. Karak adan misalnya. Apa kata nafsul ammarah? Oke, masih ada waktu. Apa kata takwa? Bangun. Ini kesempatan. Right? Nah. Kemudian sekarang kita jadi nafsul ammarah, nafsul lawamah, lama-lama kalau kita terus memperjuangkan, kita akan mendapatkan apa? Nafsul mutmainnah. Ya. Kata mutmainnah diambil dari kata itma'anna, yang artinya menjadi tenang. Nafsul mutmainnah ini adalah merupakan hasil dari mujahadah. Ya, kita membahas tentang mujahadah. Maka beruntunglah orang yang mempunyai nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena ketika meninggal nanti akan dipanggil oleh malaikat. Panggilan yang istimewa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Allah. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Congratulations. Apakah gampang untuk mencapai nafsul mutmainnah? Tidak gampang. Harus bisa menaklukkan dulu nafsul ammarah tadi. Dan itu perlu latihan. Ya. Nah, oleh karena itu maka dalam Quran Allah memuji sahabat kan, wasabiqunal awwalun, yang selalu berlomba. Jadi di antara tanda-tanda orang yang punya nafsul mutmainnah, dia senang berlomba dalam kebaikan. Kalau ada fundraising, dia ingin pertama cium tangan. Jadi lihat coba ketika Nabi di dalam perang Hudaybiyah, kan Nabi ngirim Utsman untuk negosiasi kan sama orang kafir. Tapi Utsman terlambat. Karena terlambat maka disangka Utsman dibunuh. Bayangkan, sahabat datang pakai umroh, baju umroh. Enggak niat untuk perang. Enggak ada alat-alat perang. Tapi ketika Nabi
siapa yang mau membeat saya? Baik. Untuk apa? Untuk membalas darahnya Utsman. Itu sahabat masing-masing berlomba-lomba ingin yang pertama kali menjabat tangan Nabi. Makanya Allah SWT mengabadikan dalam Quran. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Mereka yang menjabat tangan wahai Muhammad sebetulnya menjabat tangan Allah. Laqad radiyallahu, Allah ridho dengan mereka. Itu semua sahabat yang waktu itu ada, kita 10.000, itu jamin masuk surga. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan radiyallahu, Allah ridho dengan mereka. Kenapa? Karena nafsu mutmainnah. Ingin yang pertama, tandanya. Ya. Kalau kita kira-kira gimana? No? Siapa yang membeat? Kernaun cina, beat yang naun. Mesti tanya dulu negosiat dulu. Negosiat dulu. Ya. Orang yang sudah mutmainnah nggak ada negosiat. Kalau sudah masalah kebaikan, ya. Nah, apa tandanya bahwa seseorang itu mempunyai nafsu mutmainnah? Tandanya adalah apapun yang menimpa dirinya, baik atau buruk, hatinya selalu tenang. Dapat kerjaan, tenang. Kena PHK, tenang. Ada virus, tenang. Nggak ada virus, tenang. Pada saat semua orang takut, semua orang gelisah, khawatir. Gimana ekonomi nanti, kan? Nah, orang yang nafsu mutmainnah mempunyai hati yang tetap tenang. Bagian gunung yang kekar. Nah, sekarang kita bisa mengukur juga. Gimana hati kita dalam menghadapi keadaan seperti ini. Ya, kita mesti hati-hati, tangan, jaga distance, itu mah. Tapi hati kita gimana? Kalau ketika kita tiap malam kita takut, kita gelisah, berarti kita belum sampai kepada hati mutmainnah. Nah, bagaimana caranya atau kiat-kiat untuk mendapatkan mujahadah untuk bisa mendapatkan nafsul mutmainnah? Yang pertama, setiap kita berbuat suatu dosa, kesalahan, kita hukum diri kita. Contoh, suatu hari Umar bin Khattab dia punya taman, rupanya dia lagi asyik urus tamannya. Gini. Lihat orang lewat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari mana? Oh, baru salat asar. Lagi, Assalamualaikum, dari mana salat asar? Ya Allah, karena kebun ini, saya sampai ketinggalan salat jamaah asar. Maka dihukum dirinya. Sejak hari ini kebun bukan punya saya. Saya sumbangkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat. Bisa kita hukum gitu. Kita ketinggalan subuh tadi, udah Lexusnya saya kasihkan ke masjid. Ayat. Ada orang begitu dulu. Dulu kalau hatinya keras, dia bikin kuburan di belakang. Dia masuk ke dalam sendirian dia. Rasain dulu. Mau kemana sekarang? Ayat. Ada orang juga gitu, kalau dia berbuat dosa, dia mesti nyumbang $50 misalnya. Kita tadi ngebohong ya. Sudah ke masjid. Nah, itu gitu. Harus kita mesti hukum diri. Hukum diri dengan apa? Dengan berbuat amal yang baik. Ya. Kenapa? Karena itu nggak mudah. It's not easy. Ya. Kedua, memperkuat rasa khasyah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? Karena yang menjadi persoalan orang itu berat melaksanakan perintah Allah, menjauh larangannya, karena rasa khasyah nggak ada. Pak. Nomor 2, merenungkan bekal perjalanan, Pak. Oh, sorry ya. Terima kasih, Pak Tony. Merenungkan bekal perjalanan. Makanya dalam Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing ya mempersiapkan apa yang akan dipersembahkan untuk hari esok. Maksudnya hari kiamat. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata besok? Maksudnya, apakah kalau besok saya meninggal?
bekal saya sudah siap atau belum. Right? Kata Nabi, kata Allah kan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Saya tanya sekarang, kalau kita mau jalan-jalan pulang ke Indonesia, right? Apa bekal kita? Pasti kita siapkan hadiahnya, uangnya, right? Segala macam disiapkan. Untuk berapa lama coba? Paling sebulan, setengah bulan. Untuk sebulan setengah bulan kita mempersiapkan dengan matang agar supaya kita sampai di sana, ya kita gembira gitu, puas ya. Nah ini perjalanan yang akan kita tempuh nanti bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, selama-lamanya. Apakah sudah siap kita? Ya, jadi kita mesti yang celengan ya istilahnya itu. Yang ketiga, memperkuat rasa khosyah, rasa takut sama Allah SWT. Right? Ini yang membuat kenapa banyak orang yang mudah sekali berbuat dosa, right? Berat sekali berbuat amal baik, itu kena rasa khosyah kurang. Makanya kan ada doa yang Nabi ajarkan, dan kalau kita hadir tiap bulan puasa itu mesti dalam kunut dibaca oleh imam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ini doa dari Nabi ya. Allahumma qsim lana, Allah bagikan untuk kami min khasyatika, rasa takut padamu yang akan menghalangi antara aku dan berbuat dosa. Jadi Nabi minta sama Allah SWT. Karena kalau khasyah sudah ada, right, itu bagaimanapun tantangannya, dia akan mudah. Nah, untuk khasyah ini harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu maka dalam Quran kan di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi untuk khasyah ini kita mesti mengenal Allah SWT. Karena dalam Quran kan, innama yakhshallaha min ibadil ulama, yang benar-benar takut kepada Allah di antara hambanya para ulama. Kenapa para ulama? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang aneh, ayat sebelumnya itu tentang keindahan alam ini, kebesaran Allah di alam ini. Jadi diantaranya juga untuk khasyah kita termasuk mempelajari alam ini, sehingga kita bisa, oh ya Allah. Ayat. Kemudian memilih kawan yang baik. Ini juga termasuk kiat-kiat mujahadah. Karena untuk supaya kita bisa punya keimanan yang kuat, takwa dan sebagainya, itu perlu ada yang menopang. Coba alhamdulillah kita hidup di Amerika ini, meskipun kita dikelilingi oleh orang-orang yang non-muslim, tapi kesatuan kita, right? Kawan-kawan yang sering berkomunikasi kita, alhamdulillah, kawan-kawan yang baik, saling mengingatkan, saling menopang. Right? Nabi sendiri itu perlu kawan yang baik. Maka Allah sengaja menciptakan orang seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Suhaib, Bilal untuk apa? Untuk bisa menopang Nabi. Dan tanpa mereka berat. Nabi Musa alaihissalam begitu jadi Nabi, apa permintaan pertama? Waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Allah. Please, Harun tuh. Saya ingin Harun juga jadi Nabi. Ya. Jadi memilih kawan. Termasuk juga kawan di sini, kawan di grup WhatsApp. Nah, jadi mencari kawan-kawan yang di WhatsApp misalnya, yang buat hati tenang. Yang isinya Masya Allah, bisa saling mengingatkan. Nah. Kemudian,
menyibukkan diri dengan zikrullah. Nah, banyakkan zikir. Terutama zikir-zikir sebelum tidur, zikir-zikir mau tidur, habis salat. Kenapa habis Ramadan kita bacakan takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal yang paling banyak dibacakan ketika Ramadan adalah takbir. Betul nggak? Salat tiap kita berubah dari ruku ke sujud takbir semua. Kemudian dalam zikir kita mesti ada takbir. Baik. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu ketika di atas sejadah atau di rumah, Allah itu maha besar. Jadi begitu keluar dari rumah, di kantor, di pasar dan sebagainya, Allah sudah nggak akbar lagi. Kenapa? Karena nggak care misalnya, halal haram. Ya. Jadi makanya tanda orang yang salatnya diterima itu lihat habis salat. Tanda orang lihat, ya makanya kalau orang mengatakan khusyuk itu bukan. Khusyuk itu bukan waktu salat, malah setelah salat. Khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah di lidah kita ini basah dengan zikir. Dan alhamdulillah kita ini berbuat apa saja ada zikirnya kan, zikir rumah, zikir masuk rumah dan sebagainya. Ya. Rahmat bisa di-mute semua ya. Rajin menuntut ilmu. Ya, rajin menuntut ilmu. Nah, ini juga salah satu, karena untuk menuntut ilmu itu perlu mujahadah. Betul nggak? Coba sekarang di sini sore ya. Biasanya siang ini kan kalau kita lihat TV, lihat apa saja, banyak acara-acara yang menarik. Betul nggak? Kita ingin melihat, tapi kita pilih untuk bisa dengarkan ilmu. Dan ingat saya pernah bahas dulu tentang shortcut to jannah, jalan pintas ke surga, di antaranya apa? Untuk ilmu. Karena pahalanya besar. Oleh karena itu, zaman Nabi Ibn Abbas lagi salat sunat, sahabat lagi duduk, ada orang tanya dia, saya ini sering suka ada keluar dari kemaluan saya, jadi kayak leaking gitu. Kalau musim dingin angkat sedikit ada leak gitu. Apakah kalau itu keluar saya mesti mandi atau wudhu saja? Dibersihkan kemudian wudhu. Leaking? Ya, mandi. Terus pergi dia. Ibn Abbas dia cepat salatnya. Setelah selesai, kamu tadi kasih fatwa itu dasarnya apa? Kira-kira, ya Allah. Panggil katanya. Kamu akan bunuh orang itu. Ini orang punya penyakit. Ya, bayangkan tiap sejam mungkin dia mandi. Ya. Terus kata Ibn Abbas, ketika keluar kamu merasa nikmat nggak? Enggak katanya. Gitu kan. Wah, sudah. Karena kalau air mani itu keluarnya nikmat. Ya, butuh aja. Makanya akhirnya Ibn Abbas bilang, setan itu lebih takut kepada seorang alim daripada 1000 orang seperti kamu. Orang yang tahu ibadah aja. Ya. Kemudian yang ketujuh, menyibukkan diri dengan program dan aktivitas yang bermanfaat. Ya, menyibukkan diri dengan program dan aktivitas yang bermanfaat. Jadi kalau kita diantaranya dakwah, ya, membantu orang-orang yang tidak punya. Kalau kita kebetulan di suatu tempat, kita ikut jadi DKM masjid, ada ibu-ibu, ada acara apa saja. Karena itu juga memerlukan mujahadah pada saat kita dengan kita berinteraksi dengan manusia, itu banyak sekali tantangannya. Disitulah mujahadah kita. Ya. Jadi itulah 7 kiat mujahadah ya.
Nah, kemudian Allah berjanji dalam Al-Quran, ya, yang artinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi Allah berjanji, pokoknya kamu usaha saja. Bermujahadah melawan hawa nafsu, memilih antara nafsu dan takwa, itu perlu mujahadah terus, perjuangan. Kalau kamu sudah mulai berjuang, kata Allah, aku berjanji, aku akan tunjukkan. Ada seorang ulama dulu, saya berjuang untuk bisa salat malam itu 2 tahun. Tapi saya menikmatinya selama 20 tahun. 2 tahun berjuang. Coba orang yang nggak biasa puasa Senin Kemis. Tanya yang sering puasa Senin Kemis. Pertamanya sulit. Tapi alhamdulillah, setelah dilaksanakan setahun 2 tahun, berikutnya kayak apa ya? Otomatis aja. Ya. Demikian juga salat malam. Semua itu perlu perjuangan. Ya. Sebagai penutup, ada sebuah kisah. Ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib ini maaf ya, not good looking. Dia nggak tampan. Jadi nggak ada orang yang mau kawin dengan Julaibib. Tapi Rasulullah SAW itu selalu care ya, memperhatikan sahabatnya itu. Dipanggil Julaibib anak muda. Ya. Sudah maaf ya, sudah nggak tampan, miskin lagi. Julaibib, kamu nggak mau kawin? Ya Rasulullah, siapa yang mau mengasihkan anaknya kepada saya? Jelek, miskin. Rasulullah, udah. Pergi ke rumah orang itu, ditunjukkan alamatnya. Ada orang Ansor, bilangin, Rasulullah meminang anaknya untuk kamu. Bermain gembiranya dia. Itu perempuan cantik, katanya. Pergi ke rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diutus oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah, welcome. Tujuannya apa? Kamu mesti mengasihkan anakmu untuk. Saya ingin meminang anakmu. Langsung mukanya itu rubah sekali. Baik. Maaf, anak saya sudah dipinang. Gitu kan. Rupanya si anaknya dengar dari dalam. Ya. Jadi itunya broken heart. Si Julaibib pergi dia. Kata anaknya, ayah tega ya. Kenapa? Bayangin, berani-berani itu orang meminang anak saya. Ayah, bukan dia yang minang. Itu Rasulullah SAW. Saya juga sama seperti ayah. Kalau hanya dia. Tapi ini Rasulullah. Nah, bagaimana kalau sekarang turun ayat, Allah mengutuk kamu. Ingat ya Allah, benar. Karena kan dalam Quran kan, atiullah wa atiur Rasul. Kalau Rasulullah yang minta, khalas. Harus diterima. Ya, nah? Kita enak nggak enak, lari dia. Lari. Rasulullah, saya terima ya Rasulullah. Maafkan Rasulullah, maafkan Allah. Benar. Ya, ayah, Julaibib, mabruk, congratulations. Ya, selamat ya. Rasulullah, maharnya apa ya Rasulullah? Udah pergi ke Utsman, ke Ali, dan ke Abdurrahman bin Auf. Pergilah dia. Alhamdulillah, dapat uang untuk membeli mahar mas kawin. Pergilah dia ke pasar. Di pasar dia tengah-tengah lagi mau beli apa emas, beli ini macam-macam. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari Bilal. Al-jihad, al-jihad. Rasulullah supaya mau bela si sahabat untuk ikut jihad. Tahu nggak? Dalam hukum Islam, itu kalau kita mau kawin, boleh kita nggak ikut jihad. Dibolehkan itu. Pengantin baru boleh. Right? Tapi Julaibib sekarang struggling dia. Antara apa?
antara memilih yang Allah persiapkan di surga dan perempuan yang akan dia kawin. Akhirnya daripada dia membeli bahan-bahan untuk mas kawin, malah diberikan pedang sama kuda. Ikut perang. Rasulullah kaget, ya Allah, ini. Setelah selesai perang, banyak yang meninggal. Rasulullah ingat, mana coba cari mana Julaibib. Ada sahabat ada di sana, tergeletak dia. Datanglah Nabi senyum, diangkat, ditaruhkan tangan kirinya di mana, di kepalanya gini. Kemudian Nabi melihat ke atas, senyum Nabi, nengok gini, dialihkan dia ke Nabi ke kanan. Kemudian lihat Julaibib lagi senyum. Sahabat ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu balikan mukamu? Karena aku lihat dia disambut oleh bidadari surga. Pengganti istrinya tadi, yang lebih cantik lagi dari istri yang akan dia kawin. Saya alihkan gini, takut dia cemburu. Subhanallah. Maka Nabi mengkafaninya, menguburkannya Nabi. Kata Nabi, aku ridho dengan dia. Baik. Kemudian ketika setelah Nabi mendengar sikap si anak yang tadi itu, anak perempuan itu, Nabi mendoakan dia. Semoga hidupnya penuh barakah dan dipanjangkan umurnya. Makanya perempuan itu adalah sahabat perempuan yang paling panjang umurnya. Banyak rezekinya. Dia sampai hidup punya cucu, cicit, dan dia masih segar. Doa dari siapa? Rasulullah SAW. Nah, saya tanya sekarang. Julaibib dengan perempuan tadi, kenapa dia mendapatkan kehormatan seperti itu? Karena mujahadah. Julaibib dia mujahadah antara memilih perempuan dunia dan perempuan di akhirat. Demikian juga perempuan tadi. Mana mau perempuan secantik itu kawin sama Julaibib? Tapi dia lawan hawa nafsunya. Kenapa? Karena demi perintah Rasulullah SAW. Makanya bayangkan dua-duanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Akibat apa? Akibat kedua-duanya memilih. Nah, makanya inilah ayatnya kan. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Dan barang siapa yang togo artinya yang sombong. Wa'atharu hatunya, dia mengutamakan hidup dunia. Artinya dia dikalahkan terus sama hawa nafsunya. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahimlah tempat dia. Jadi orang-orang yang gagal melawan hawa nafsu, itulah akhir hidup. Rugi dia. Makanya ibadah yang paling tinggi itu bukan hanya salat puasa, tapi adalah ibadah yang tinggi adalah apa? Melawan hawa nafsu. Jadi mujahadah melawan nafsu itu untuk melakukan suatu ibadah. Coba yang sebaliknya sekarang. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut berdiri di depan Allah, maqam, kedudukan Allah. Jadi dia terbayang tentang maqam Allah. Wa nahan nafsa, menahan nafsu. Itu sudah jadi bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya ya. Wa nahan artinya menahan. Wa nahan nafsa, menahan nafsu anil hawa, untuk jadi jatuh. Maka disebutkan hawa nafsu kan. Hawa itu artinya jatuh. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu itu selalu rendah. Karena dia nggak pernah berjuang. Ya. Orang yang biasa melawan hawa nafsu itu akan terlalu tinggi. Hidupnya di akhirat. Nah, apa balasannya? Fa innal jannata, maka surga hiyal ma'wa, tempat tinggalnya Allah. Nah, jadi kesimpulan daripada mujahadah. Ya. Oleh karena itu, tadi kita semaksimal mungkin untuk terus bermujahadah melawan hawa nafsu. Nanti itu nikmat. Baik.
Karena hawa nafsu ini seperti apa? Seperti bayi, Bu, yang disusui. Ya. Setelah 2 tahun, itu disapih kan. Zaman dulu tuh, ya Allah, saya masih ingat adik-adik saya tuh. Kalau disapih itu sampai semalaman itu nangis. Maaf ya, saya dengar dulu karena si ibu menaruh sesuatu yang pahit. Ya. Jadi setiap si anak itu datang itu pahit, kan anak nangis. Nah, terus sekarang saya nggak caranya gimana ya. Jadi mensapih itu dulu itu berat itu. Tapi memang mesti begitu. Memang berat. Anak nangis terus kan. Tapi akhirnya alhamdulillah. Kalau enggak nyusu terus. Maaf ya. Dulu saya dengar di Pleret itu ada orang sampai SD masih nyusu. Karena si ibunya sayang sekali sama anaknya. Nggak mau nyapi. Sampai Pak Lurah mesti turun tangan. Nah, nafsu begitu. Nafsu kalau kita nggak mujahadah, nggak dikontrol, dia akan terlalu gitu. Nah, makanya beruntunglah ya, orang-orang yang bisa bermujahadah melawan hawa nafsu. Jadi mudah-mudahan kita bisa meningkatkan nafsu kita dari nafsul ammarah menjadi nafsul lawamah. Kemudian ketika meninggal kita mendapatkan nafsul mutmainnah. Maksud saya memang perjuangan ini nggak ada hentinya. Kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang enggak. Kan betul nggak? Kadang-kadang kita bisa menahan marah, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kita, termasuk juga ini, kita di WhatsApp. Ada orang ngirim WhatsApp, nyerang kita, bisa nyakiti kita. Baik, apa kata hawa nafsu? Balas lagi, cari dalil sana sini, supaya dikalahkan gitu kan. Nah itu masuk orang gagal itu. Tapi kalau kita, biarin aja, kita nggak balas. Malah dibalas dengan yang baik misalnya. Nah, kita sudah masuk, insya Allah termasuk yang nafsu mutmainnah. Jadi itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ada beberapa menit gitu. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau nggak ada, kita doa saja ya. Ada yang tanya, silakan. Oke, mari kita baca doa tolak balah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ada yang bertanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepadaku. Alhamdulillah kita nggak kena virus corona. Dari bala musibah atau penyakit yang telah menimpa serta telah memberikan anugerah kepadaku atas kebanyakan makhluk adalah Allah. Baik, itu salah satu. Ya. Kemudian ini doa yang lalu jangan lupa tiap hari 3 kali baca. Mari kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan Allah. Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.